Okay. Karena secara psikologis, paparan jangka panjang terhadap pola-pola tadi itu dampaknya nyata. Betul, ini yang paling bahaya justru karena kamu nggak lagi ngerasa ada masalah. Kalau bos kamu marah nggak jelas, itu bukan laporan tentang siapa kamu. Oke. Tapi Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir dari grafologi dengan santai tapi banyak insight-nya bareng aku Dania dan Afif. Nah, teman-teman semua nih, sebelum kita mulai nih, aku mau tanya dulu nih. Coba nih ke Kang Afif sama teman-teman. Pernah nggak teman-teman bangun nih di Senin hari, ya, pagi hari, terus dan yang bikin berat itu bukan kerjaannya, bukan deadline-nya juga, bukan tugasnya juga, tapi orangnya. Pernah nggak nih? Satu orang tertentu di kantor yang bikin teman-teman semua ini udah malas duluan sebelum sampai ke tempat kerja gitu, Kang Afif. Di kantor tuh. Iya ya. Nah, kalau pernah nih ya, dan aku yakin banyak juga yang mengalami ini. Jadi ini episode buat teman-teman semua. Nah, karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering banget disimpan sendiri. Soal bos yang toxic. Nah, bukan cuma soal bos yang galak atau demanding, tapi soal situasi kerja yang mungkin pelan-pelan menguras mental kita gitu. Dan yang paling penting nih, gimana teman-teman semua tahu kapan harus bertahan dan kapan udah saatnya harus pergi. Iya, betul. Dan ini topik yang menurut saya ini sering banget diabaikan ya gitu, dan terlalu lama yaudah deh biarin aja gitu. Banyak orang-orang yang nahan bertahun-tahun karena nggak punya patokan yang jelas kapan tadi harus bertahan, kapan harus pindah ya gitu. Padahal dampaknya bisa ke kesehatan mental, ke psikologis, dan itu nyata banget. Nah, itu akan dibahas ya semua itu di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kok Senin itu tadi gimana? Rasa berat Aduh, gitu ya. berat Padahal gitu ya, harus kantor, harus apa, tapi bukan tugas bukan ya. deadline-nya. Nah, ini cocok banget nih. Nah, jadi teman-teman semua stay tune sampai akhir ya, karena kita bakal kasih panduan yang bisa langsung teman-teman aplikasiin. Jadi tetap di Grafocast. Nah, Kang nih, aku mau mulai dari sini dulu nih. Banyak kan teman-teman di sini yang sering mungkin bingung gitu ya. Mungkin ini bosnya tuh toxic gitu, atau memang aku yang sebenarnya tuh kurang kuat mentalnya gitu. Nah, soalnya kadang orang bilang kan kayak ya namanya juga dunia kerja ya pasti emang kayak gitu. Nah, itu gimana nih Kang Afif perbedaannya gitu? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya, penting banget, dan bisa jadi banyak yang ngalamin ini. Jadi gini, intinya bos yang tegas itu fokusnya ke hasil. Oke. Dia minta standar yang tinggi, tapi dia tetap menghargai kamu sebagai orang. Oke. Kalau ada masalah, wajar ya, dalam kerjaan ada masalah, dia kasih tahu kamu dengan cara yang bisa kamu tumbuh di sana. Beda sama bos toksik. Kalau bos toksik itu fokusnya itu kontrol. Dan caranya sering bikin kamu ngerasa kecil, nggak kompeten. Atau bahkan kamu jadi ragu sama kemampuan kamu sendiri. Nah, itu bedanya yang paling mendasar. Oke, jadi sebenarnya bukan soal keras atau lembutnya, tapi sebenarnya soal dampaknya ke rasa percaya diri kita gitu, Kang Afif. Betul. Dan ada 3 pola yang sering muncul. Nah, nih ya, coba ya bayangin, bos kamu kayak gini nggak? Yang pertama disebutnya micromanagement ekstrim. Gimana? Jadi micromanagement ekstrim tuh juga ekstrim ya, manajemen mikro ekstrim. Jadi semua hal sekecil apapun harus lewat dia. Semua keputusan kecil harus minta izin dulu. Ini bukan perfeksionis ya. Ini soal dia nggak percaya sama timnya. Dan lama-lama kamu sendiri jadi ikut nggak percaya sama diri kamu sendiri, sama kemampuan kamu sendiri. Kan sedikit-sedikit harus nanya dulu. Nah, itu yang pertama. Pernah ngalamin kayak gitu? Kayaknya sih enggak sih ya, kayaknya. Nah, itu pasti kerasnya tuh nggak enak banget sih pasti ya. Nah, tapi kesannya tuh kayak hal kecil itu diawasin gitu ya. Betul. Nah, ini udah belum kecil-kecil gitu. Ini udah dirapihin belum? Padahal kayak cuma sekedar ini aja sih gitu ya. Betul. Nah, itu namanya mikro manajemen. Nah, yang kedua namanya disebutnya gaslighting di kantor. Nah, ini nih paling bahaya ya, gaslighting, tapi paling susah dideteksi. Contohnya misalnya gini.
kamu terlalu misalnya gini, dia bilang kamu terlalu sensitif deh, atau aku nggak pernah bilang kayak gitu. Oke. Faktanya diputar balik sampai kamunya sendiri ragu sama ingatan kamu sendiri. Oke. Kamu jadinya ngerasa salah terus, padahal kamu yang benar. Oke. Gitu. Kebayang sih, kebayang. Yang ketiga, mempermalukan kamu di depan orang lain. Bukan ngasih feedback private, tapi negur, bahkan ngerendahin kamu di depan rekan kerja atau ketika lagi meeting. Nah, ini bukan manajemen sebenarnya, bukan wah supaya yang lain jadi semangat, enggak. Itu sebenarnya udah salah satu bentuk tanda kutip penghinaan di depan yang lain. Oke. Ini kebayang sih Kang Afif ya. Kalau misalkan dipikir-pikir juga itu 3 hal yang mungkin dampaknya tuh beda-beda ya, Betul. tapi sama-sama menguras gitu ya Kang Afif ya. Betul banget. Dan ini yang sering saya bilang, ini kayak tanaman yang disiramnya pakai air garam setiap hari. Kelihatannya dirawat, ya kelihatannya diurusin, tapi sebenarnya pelan-pelan dari dalamnya dia mati. Oke. Itu sebenarnya analoginya cukup kebayang gitu ya. Berarti kalau misalnya kita habis ngobrol sama bos terus pulangnya ngerasa makin ragu sama diri sendiri, itu juga termasuk tanda bahaya juga nggak Kang? Betul, dan itu tanda bahaya yang jelas. Karena secara psikologis, paparan jangka panjang terhadap pola-pola tadi itu dampaknya nyata. Rasa percaya diri jadi turun, kecemasan jadi naik, cemas terus, dan akhirnya performa kerja kamu ya ikut anjlok. Dan ini bukan lebay ya, ini manusiawi, fitrah manusiawi terhadap lingkungan yang nggak aman seperti itu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa kenali polanya gitu ya, yang tadi Kang Afif bilang, nah pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah kenapa kita tetap bertahan? Nah, itu yang akan kita bedah habis setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafakers. Oke, nah Kang yang aku bikin penasaran juga nih ya, kan banyak banget nih teman-teman nih yang sebenarnya tuh udah tahu nih misalkan ya, bosnya itu toxic gitu. Udah ngerasa gak nyaman, udah capek kayak gitu. Nah, tapi tetap aja nggak kemana-mana kayak gitu. Dan yang makin bikin berat itu mereka tuh sering ngerasa kayak bersalah gitu sama diri dia sendiri kayak gitu. Nah, kayak misalkan kayak kok aku nggak bisa keluar dari sini ya gitu. Apa aku yang terlalu lemah atau kayak gimana tuh? Iya, ya. Nah, ini kita perlu ngelurusin dulu ya teman-teman gitu. Kalau kamu ngerasa seperti itu bukan tanda kamu lemah. Karena sebagai manusia ada yang namanya mekanisme psikologis yang memang ngebikin seseorang itu terjebak. Dan ini seringkali terjadi di luar kesadaran kita. Jadi bukan soal kuat atau enggaknya, tapi psikologisnya. Oke. Jadi sebenarnya penjelasan ilmiahnya tuh bukan cuman soal mental yang kurang tangguh gitu ya Kang Afif? Betul gitu. Dan di sini ada 3 alasan utama yang paling sering muncul untuk teman-teman yang ngerasa seperti itu. Ya, jadi udah tahu nih toxic, udah tahu nggak nyaman, tapi kok nggak keluar gitu. Yang pertama namanya sunk cost fallacy. Jadi otak kita itu punya kecenderungan susah ngelepas sesuatu yang sudah kita investasikan. Kebayang nggak teman-teman udah nginvestasiin waktu, tenaga, pengorbanan. Makanya muncul pikiran seperti kayak gini. Tapi aku udah 3 tahun di sini, masa mau aku buang begitu aja, mulai dari nol lagi? Padahal 3 tahun yang udah lewat itu kan nggak bisa balik lagi ya, gitu. Baik dengan atau tanpa kita tetap di sana. Iya. Itu sering banget kejadian sih Kang Afif. Jadi rasanya tuh kayak sayang banget nih kalau misalkan pergi gitu. Padahal yang sayang itu justru nguras kita terus nggak sih? Gitu. Betul. Ya itu yang pertama tuh. Nah yang kedua penyebabnya adalah normalisasi. Jadi memang positifnya kita sebagai manusia, otak kita itu kan adalah adaptif. Otak kita tuh bisa ngikutin adaptasi gitu. Positif tuh. Ya bisa menyesuaikan diri gitu dalam kondisi apapun. Nah, termasuk kondisi yang sebetulnya nggak sehat. Jadi yang tadinya awalnya itu bikin kamu kaget, kok kayak gini sih? Ya kok kayak gitu gitu. Lama-kelamaan otak kita tuh adaptasi, jadinya ngerasa itu biasa, normalisasi. Karena hal itu kayak ya udah biasa aja gitu. Betul, ya. gitu. Yang tadinya terasa nggak wajar, pelan-pelan jadi standar. Sampai akhirnya kamu bilang ke diri sendiri, ya mungkin memang kayak gini dunia kerja. Wajar, normalisasi. Wah, itu serem banget ya Kang Afif kalau misalnya sudah menormalisasi hal-hal yang mungkin seharusnya itu tuh enggak gitu ya Kang Afif ya. Nah, bahkan kita sendiri juga yang akhirnya tuh mulai menerima hal yang harusnya nggak diterima kayak gitu ya Kang Afif ya. Iya, betul. Nah gitu, persis banget gitu. Dan betul, ini yang paling bahaya justru karena kamu nggak lagi ngerasa ada masalah.
normalisasi itu, ya. oke. Padahal masalahnya ada, masih jelas di situ. Iya. Jadi bayangin kayak gini deh, bayangin kayak hidung Nah, yang berada di ruangan yang bau, ya, yang bau. Lama kelamaan kan waktu awalnya ini bau apa sih? Tapi coba lama kelamaan serasa nggak nyium lagi bau itu. Iya, Padahal iya, baunya iya. tetap ada. Iya bener-bener. Kayak misalkan kita pakai parfum nih, tuh ngerasa kita mah nggak ngerasa, oh kita tuh aroma kita tuh wangi gitu. Padahal orang lain mah nyium-nyium Iya, aja gitu. Karena betul. hidung kita udah adaptasi dengan Betul. Kita yang ngerasa ini parfum kok nggak wangi, kok cepet banget hilangnya. Padahal nggak, karena kitanya udah adaptasi. Padahal buat orang lain itu harum. Iya, Gitu. Begitu juga sama bau-bauan. Ya, gitu. Nah itu yang kedua tuh, normalisasi. Yang ketiga, takut sama yang belum kita ketahui. Oke. Disebutnya kalau psikologisnya fear of the unknown. Oke. Nah, jadi suka muncul tuh pikiran ya, gimana kalau nanti di tempat baru lebih buruk? Oh, iya. Ya kan gitu. bener-bener. Gimana kalau nanti kalau saya keluar dari sini susah dapat kerja lagi? Atau gimana kalau nanti dibilang apa sama keluarga kalau resign tiba-tiba? Iya. Nah, memang ketakutan itu wajar. Sekali lagi kita sebagai manusia itu valid. Tapi seringkali biasanya lebih besar di kepala daripada realitanya. Realitanya nggak seserem itu kok. Gitu. Wah, itu bukan karena kita nggak punya pilihan gitu ya, tapi Betul. karena otak kita itu sendiri mengecilkan pilihan itu ya Kang Afif ya. Iya, tepat sekali. Dan selain 3 itu, ada juga biasanya nih yang membuat orang itu nggak berani keluar, padahal udah tahu lingkungannya toksik, itu adalah adanya tekanan nyata dari luar. Misalnya finansial, adanya cicilan, adanya tanggungan, ada kebutuhan sehari-hari, udah ada istri, ada anak gitu kan, untuk sekolah dan sebagainya. Itu kan alasan yang bukan alasan yang bisa diabaikan gitu. Ditambah lagi ada tekanan sosial, ekspektasi dari keluarga. Ada stigma kalau resign dianggapnya nggak bersyukur. Di luar sana banyak yang nyari kerja, kamu malah keluar. Atau ada stigma juga, kamu keluar kerja, kamu nggak tahan ya kerja ya, gitu, nggak tahan banting. Nah itu kan banyak orang yang nganggap itu tuh sesuatu yang numpuk dan akhirnya membuat dia semakin diam akhirnya. Oke, ya makanya sih sebenarnya nggak bisa sembarang. Ya udah resign aja gitu. Kok ke orang yang mungkin lagi posisi seperti itu kayak gitu ya? Karena mungkin kalau kita lihat ceritanya mungkin itu situasinya bisa kompleks banget gitu ya Kang Afif ya? Betul gitu. Dari sisinya dia mungkin kompleks. Ya kita yang dari luar melihat udah keluar aja bos kayak gitu mah. Udah cuekin aja, keluar aja gitu kan gitu. Nah, tapi ya itu ya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita akui dulu. Wajar banget kamu stuck. Ya, validasi dulu ke dianya tuh kalau ada yang cerita ya, curhat gitu. Tapi ingat ya gitu. Stuck itu bukan berarti satu-satunya pilihan yang ada. Kita bisa bilang seperti itu. Oke, ini menarik banget ya Kang Afif ini. Tapi aku mau tanya nih Kang Afif, dari sisi yang mungkin yang paling praktis dulu nih, kan buat teman-teman semua yang belum bisa resign sekarang gitu ya, entah karena mungkin tadi kata Kang Afif mungkin finansial, atau misalkan karena situasi yang mungkin belum memungkinkan, atau misalkan karena masih nunggu waktu yang tepat katanya gitu. Nah, ada nggak cara supaya nggak terus-terusan terkuras setiap harinya Kang Afif? Ada, betul, supaya tetap sehat ya gitu, minimal gitu ya. Dan ini penting. Jadi sambil teman-teman nyiapin langkah keluar ya, atau nunggu situasinya berubah, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya kamu nggak habis duluan, jadi, supaya nggak stres duluan. Nah, yang pertama, ini boleh dicatat ya teman-teman. Yang pertama ini saya suka nyebutnya tuh jarak emosional. Jadi bukan berarti kamu cuek atau nggak peduli sama kerjaan, tapi kamu belajar tuh untuk tidak membawa pulang energi di kantor itu ke rumah. Nah, caranya gampang. Dimulai dengan satu kesadaran kecil, ya. Misalnya komentar negatif dari bos itu bukan cerminan nilai kamu sebagai manusia, gitu ya, sebagai karyawan, itu bukan gitu. Itu cerminan kondisi dia. Itu dulu sadarin. Ya. Kalau bos kamu marah nggak jelas, itu bukan laporan tentang siapa kamu, tapi laporan tentang siapa dia. Itu dulu tuh. Jadi bedain dulu antara kamu dan dia. Jadi kita latihan dulu untuk nggak langsung nelen semuanya gitu ya, yang dia bilang sebagai kebenaran tentang kita gitu ya. Iya, betul. Ya, itu pertama tuh, ya, tepat gitu. Dan ini butuh latihan ya, gitu, nggak bisa langsung bisa. Nah, tapi setiap kali kamu berhasil pulang ya ke rumah gitu tanpa bawa beban di kantor di kepala, itu kamu catat sebagai kemenangan kecil yang nyata. Oke, saya udah berhasil nih, kantor ya kantor, rumah ya rumah. Itu yang pertama dulu tuh, ya. Yang kedua, dokumentasi. Catat setiap kejadian yang nggak wajar. Tanggal hari apa, tanggal berapa, isi percakapannya apa, siapa yang ada di sana.
Oke. Mungkin kelihatannya sepele, ya untuk yang belum nyobain mungkin kelihatan sepele. Tapi ketika teman-teman ngelakuin itu, fungsinya ada 2. Yang pertama, kalau situasinya nanti suatu saat misalnya perlu dilaporkan ke HR, ya HR atau jalur lain, kamu punya bukti, punya catatan. Karena kalau di otak aja takutnya lupa. Ya. Nah yang kedua manfaatnya, dan ini yang sering diremehkan, dokumentasi itu membantu kamu melawan gaslighting tadi. Oh, oke. Gitu. Karena kalau bisa jadi bosnya bilang, aku nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Kamu punya catatan. Ada kok Pak, hari Kamis tanggal 4 Juli jam 1 siang lebih 6 menit gitu. Oke. Gitu. Iya, setuju Kang Alvin. Nah, itu salah satu cara yang cerdas ya gitu ya. Jadi kita nggak cuma mengandalkan ingatan sendiri yang bisa mulai goyah kalau misalkan sudah terlalu sering diragukan kayak gitu ya Kang Alvin ya. Itu bisa jadi bukti juga ya Kang Alvin ya. Karena kalau sering lakukan kan kita sendiri juga jadi ragu ya. Iya. Oh jangan saya salah. Iya gitu. Itu fungsinya. Yang ketiga, bangun kehidupan sosial di luar kantor, teman-teman ya yang pulang kantor udah saya mau pengennya introvert sendiri aja. Yuk coba untuk saat ini coba pikirkan dulu karena kan ceritanya tadi mau keluar ya kan gitu. Ini kelihatannya simpel ya tapi dampaknya besar. Kalau satu-satunya dunia sosial kamu itu adalah kantor, satu-satunya tempat kamu dikenal, satu-satunya tempat kamu bisa mendapat koneksi, maka ketika kantor itu toksik, maka seluruh dunia kamu jadi terasa toksik. Gitu ya. Maka dari itu, yuk coba pastikan ada orang di luar pekerjaan yang bisa kamu ceritai. Mau teman lama, mau komunitas, atau kalau perlu profesional, ya psikolog dan sebagainya itu oke juga tuh. Ya. Dan ini bukan kemewahan ya, ini adalah kebutuhan, terutama di periode-periode ini. Iya benar itu setuju banget ya. Kalau misalnya kantor udah jadi satu-satunya tempat ngerasa ada gitu ya. Nggak heran nih kalau misalkan susah lepas gitu meski gak nyaman gitu ya di sana gitu ya Kang. Iya betul ya, itu yang ketiga. Nah yang keempat, yuk kembangin diri secara diam-diam, upgrade skill, perluas network, siapin CV. Nah banyak orang yang ngerasa wah ini mah kayak pengkhianatan nih ya kalau saya bikin CV bikin apa gitu belajar ilmu, padahal enggak, ini survival. Karena punya jalan keluar yang nyata, itu secara psikologis tuh mengurangi rasa terjebak dari yang satu itu aja. Iya benar. Dan kamu nggak harus pakai jalan itu untuk keluar sekarang, tapi kamu tahu bahwa jalan itu ada. Nah itu sendiri aja tuh udah ibaratnya bargaining position-nya, gitu ya. Itu sendiri udah bisa ngerubah cara kamu berdiri di kantor setiap harinya. Itu jadi lebih oke, saya siap kalaupun ada apa saya bisa kok mandiri gitu. Iya benar-benar. Ini beda banget ya rasanya kalau misalnya kita ngerasa punya pilihan gitu, meski pilihan itu sebenarnya belum bisa kita ambil kayak gitu ya Kang. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi ya yang ini menurut saya ini out of the box. Wow, apa itu Kang? Coba teman-teman ganti narasi di kepala kamu sendiri dari yang tadinya aku terpaksa di sini. Kan suka ada yang kayak gitu ya gitu. Oh ini bosnya toksik nih, tapi aduh aku terpaksa sini. Ubah narasinya menjadi kalimat seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Aku memang memilih di sini untuk sementara waktu sambil aku menyiapkan langkah berikutnya. Nah, itu beda loh dampak psikologisnya. Satu kata pilihan itu merubah posisi psikologis kamu. Dari orang yang tadinya pasif menjadi aktif. Kondisinya sama. Tapi cara kamu menghadapinya itu beda total. Nah itu nggak perlu nunggu situasinya berubah dulu gitu ya Kang Afif ya, tapi cara kita memandangnya yang mungkin bisa berubah duluan kayak gitu ya. Itu sebenarnya justru dengan menanamkan mindset seperti itu powerful banget gitu ya. Betul. Nah tapi pasti ada di titik di mana nih strategi bertahan itu kan udah nggak cukup lagi gitu Kang Afif ya. Kapan sebenarnya kita harus bilang kayak oke, kayaknya ini udah cukup deh gitu. Nah soalnya karena banyak yang bingung ini Kang Afif kan, karena nggak ada yang jelas patokan gimana kita tuh kapan harus kita pergi gitu. Nah takutnya kan salah ngambil keputusan terus nanti ujung-ujungnya malah mungkin jadinya nyesal kayak gitu. Ternyata kemarin tuh harusnya sih enggak sih. Keluar gitu. Langsung keluar kayak gitu kan. Betul ya, dan itu wajar banget ya gitu. Orang mau resign itu wah pasti banyak pertimbangan gitu. Kenapa? Karena di balik resign itu kan ya berhubungan sama finansial berkurang nanti ya, ada jadi di balik itu tuh ada karir ya kan, ada ego juga kadang-kadang. Wah gue sebelumnya udah jadi posisinya supervisor nih gitu, waduh gitu kan gitu. Nah tapi di sini saya mau meluruskan satu hal dulu. Ingat teman-teman, resign itu bukan soal kuat atau nggak kuatnya. Betul. Ini soal membaca sinyal. Dan tubuh serta pikiran kamu itu sebenarnya udah berulang kali ngirim sinyal itu.
kita yang sering memilih untuk nggak ngedengernya. Oke, nah sinyalnya tuh kayak gimana Kang? Mungkin lebih konkretnya tuh seperti apa? Oke, sinyal-sinyalnya nih ya, ini teman-teman coba deh rasain. Yang pertama, dari kesehatan fisik dulu, mungkin yang kelihatan ya, yang udah mulai terdampak. Mulai susah tidur, ya bukan sesekali susah tidur, tapi kronis tuh berulang kali. Kemudian badan rasanya tegang terus, atau sering sakit tanpa penyebab yang jelas, ya tanpa sebab yang jelas. Itu bukan kebetulan, ya kalau udah berulang kali, itu bisa jadi salah satu bentuk respon dari stres jangka panjang yang udah terlalu lama ditanggung oleh tubuh. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh tubuh tuh berbicara lebih jujur daripada pikiran kita sendiri. Oke. Jadi sering banget nih sebenarnya orang tuh mengabaikan hal ini kayak gitu ya. Nah, dikira tuh capek biasa, padahal mungkin itu adalah sebuah alarm gitu ya. Betul. Oh, kok tegang ya gitu, pijat, dan besoknya gini lagi. Ya itu udah alarm tuh. Ya bisa jadi itu stres yang keterusan. Yang kedua, ketika identitas kamu tuh udah mulai kabur. Maksudnya tuh kamu nggak lagi tahu apa yang kamu mau. Kehilangan motivasi. Bukan cuma soal kerja, tapi hampir di semua aspek hidup. Nggak semangat sama hobi, nggak mau ngobrol sama orang-orang dekatnya kamu, kerasa datar aja gitu. Ya, ngapain sih? Cuma gini-gini doang gitu. Nah, kalau ini udah menyebar sampai ke kehidupan luar kantor kamu, itu tanda bahwa pekerjaan itu udah ngikis sesuatu yang lebih dalam dari sekedar energi harian. Nah itu cukup serem banget ya Kak Pev ya, karena berarti bukan cuma capek kerja, tapi sebenarnya udah kena nih ke siapa kita sebagai orang kayak gitu ya. Iya betul, ya itu yang kedua tuh. Yang ketiga, nggak ada perubahan meskipun kamu udah coba lapor ke HR misalnya udah coba bicara baik-baik, udah pakai semua strategi yang bisa dipakai, tapi polanya tetap sama. Nah di titik itu kamu bukan lagi menghadapi masalah yang bisa diselesaikan dari dalam. Karena memang lingkungannya yang memang nggak mau berubah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ya gitu udah takut masuk kerja setiap paginya, ya bukan sekedar malas ya, tapi benar-benar takut. Itu bisa jadi bukan drama, tapi bisa jadi itu adalah data yang perlu teman-teman dengar. Jadi sebenarnya tubuh dan perasaan kita tuh udah kasih tahu duluan gitu ya. Kita yang sering mungkin milih kayak nggak denger kayak gitu ya, atau mungkin saja nggak sadar ya. Iya, betul gitu. Dan ada satu hal nih teman-teman yang perlu diingat. Resign dari situasi yang toksik itu bukan berarti kamu kalah. Kadang itu justru keputusan paling strategis yang bisa kamu ambil. Demi apa? Demi karir dan hidupmu jangka panjang. Nah teman-teman semua nih sebelum kita tutup nih ya, ada fun fact nih Kang Pev ya, yang mungkin rasanya itu cocok banget sama obrolan kita hari ini, karena ini agak bikin kaget juga, tapi mungkin ini bakal masuk akal kayak gitu. Nah, jadi penelitian dari Gallup menemukan bahwa 50% karyawan yang resign sebetulnya nggak meninggalkan pekerjaannya, tapi mereka itu meninggalkan bosnya. Nah, jadi setengahnya ini, dan ada studi lainnya yang menunjukkan bahwa paparan atasan toksik itu dalam jangka panjang tuh bisa meningkatkan resiko depresi dan penyakit jantung secara nyata. Wow. Ini berat banget sih Kang Alfi ya. Jadi artinya ini bukan soal perasaan aja, tapi secara data memilih keluar dari lingkungan kerja yang merusak itu adalah keputusan yang melindungi kesehatan kamu jangka panjang. Tuh penting ya, dan itu yang saya harap bisa jadi pengingat bahwa keputusan untuk pergi, untuk resign, kalau memang udah waktunya, itu bukan impulsif, itulah rasional. Setuju. Nah, nih Kang Afif, makasih banyak ya untuk obrolan hari ini, beneran buka mata banget. Jadi kalau misalkan aku rangkum nih ya Kang Afif ya, dan teman-teman semua nih, yang pertama kenali dulu polanya gitu ya. Bos tegas versus bos toksik itu tadi berbeda gitu ya. Betul. Nah, yang kedua itu kalau misalkan teman-teman belum bisa pergi, ada strategi untuk bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Terus yang ketiga juga dengarkan sinyal tubuh dan pikiran kamu. Nah, itu tuh sebenarnya data, jadi sebenarnya itu bukan drama ya. Iya betul. Jadi kuncinya bukan cuma soal bertahan atau pergi, tapi soal pahami dulu karakter diri dan dinamika di sekitar kamu. Betul. Nah, daripada terus tebak-tebakan soal situasi kerja ya, jadi mending kita kenali dulu karakter kita dan orang-orang di sekitar kita, ya kan? Betul banget, itu penting banget. Dan teman-teman, salah satu cara yang cukup objektif ya untuk bagaimana tahu karakter kita ataupun orang-orang itu adalah dengan tes tulisan tangannya. Nah, di situ kita bisa ngelihat ya bagaimana seseorang respon tekanan, pola komunikasinya, dinamika dalam hubungan kerja, itu bisa kelihatan banyak dari tulisan tangannya. Menarik banget Kak. Ini bisa dicoba di gimana Kak?
Ya, kalau misalnya teman-teman mau dites ya, dianalisa, itu bisa ke grafologiindonesia.com/tes grafologi. Ya, di situ ada menu ya untuk tes grafologi untuk cek karakter. Bisa untuk diri sendiri ya, untuk melihat dinamika hubungan kerja, atau kalau misalnya teman-teman mau belajar ilmunya dulu, ada materi gratisnya. Ya, gimana caranya untuk menganalisa tulisan, oh ternyata dia seperti ini. Itu ada di grafologiindonesia.com/gratis. Setuju nih Kak Afif nih. Linknya udah aku taruh ya di deskripsi juga. Jadi buat teman-teman yang merasa juga episode hari ini adalah relate banget nih, jangan lupa untuk like, share ke teman yang mungkin lagi butuh dengar episode ini. Yes. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe Grafocast nih supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.